Mengisi kebersamaan kita hari ini, berikut peristiwa politik yang terjadi menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Baiklah, kita langsung awali fokus berita yang telah disiapkan tim redaksi berikut ini. Ribuan masyarakat Indramayu berduyun-duyun mendatangi titik kumpul di Sport Center untuk mengawal pasangan calon Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat dan Partai Perindo yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Indramayu Haji Tobroni mendaftar ke KPUD pada Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Sebelum mendaftar, pasangan calon yang juga mendapat dukungan dari partai non-parlemen yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Umat, Partai Garuda, dan Partai Prima menggelar deklarasi bersama. Euforia ribuan massa dan relawan yang datang sejak pagi hari berkumpul memadati lokasi. Para pendukung menyambut dengan iringan sholawat dari ibu-ibu majelis taklim dan tarian budaya lokal. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Didi Wahidi, yang saya hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu Bapak Haji Sirojudin SP MSI dan segenap struktur partai. Yang saya hormati Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu Bapak Amroni SIP dan segenap struktur partai. Yang saya hormati Penasehat DPW Perindo Jawa Barat Bapak Husein Ibrahim SH. Biar nggak tegang, boleh nggak sih Pak Ketua kalau tepuk tangan? Syukur alhamdulillah atas segala rahmat karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus. Hari ini kami Nina Agustina dan Tobroni, pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, dan Partai Perindo serta didukung oleh PSI, P3, Partai Garuda, Partai Umat, dan Partai Prima dengan diiringi oleh segenap tim pemenangan, relawan, dan perwakilan masyarakat Indramayu telah menyerahkan berbagai dokumen dan berkas-berkas persyaratan untuk mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Indramayu pada perhelatan demokrasi Pilkada serentak tahun 2024. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, Ketua Komisioner KPUD Kabupaten Indramayu, Maskur menyatakan dokumen yang diserahkan dinyatakan lengkap, yang ditandai dengan penyerahan tanda terima dokumen. Selanjutnya pada sesi tanya jawab dengan awak media, pasangan calon Nina Agustina dan Tobroni menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan ke depan. Yang sudah terjadi di Indramayu, pembangunan infrastruktur maupun apapun lah prestasi-prestasi, dan prestasi itu bukan milik pribadi tapi tetap milik pemerintah Kabupaten Indramayu ataupun masyarakat. Dan juga bagi saya pribadi juga Pak Haji Tobroni dan juga rekan-rekan dari partai pengusung dan pendukung, bahwa bagaimanapun siapapun boleh berhak untuk maju menjadi bupati ataupun wakil bupati, tanpa kita harus menjelekkan, tanpa harus kita menjatuhkan. Jika ingin menjadi bintang atau seseorang, sudahlah introspeksi diri saja dan berintrospeksi, benar-benar melihat bagaimana sih diri sendiri tanpa harus menjelekkan sekali lagi atau menjatuhkan. Yuk kita masing-masing berkompetensi, ya kan?
silakan, pastinya nanti akan yang terbaik yang akan dipilih Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah buat masyarakat. Intinya adalah Indramayu, karena dekat dengan Indramayu, nantinya ada kawasan rebana, kawasan industri, kita ada 6 kawasan peruntukan industri, tapi kawasan itu belum terbangun dengan baik, tapi insya Allah semuanya bisa berkejaran waktu, semuanya bisa dijalankan. Dan satu lagi, Subang yang perbatasan dengan Indramayu sekarang ada pelabuhan yang besar. Apakah kita sebagai warga Indramayu atau masyarakat Indramayu atau saya secara pribadi sebagai pemerintahan hanya ingin gigit jari saja? Kan tidak. Kita hanya sebagai penonton, kita tidak mau. Kita ingin PAD-nya meningkat. Jika PAD meningkat, ya kan, pastinya infrastruktur semuanya akan berkelanjutan seperti itu. Dan Indramayu, selalu saya katakan Indramayu itu seksi. Yuk kita jemput sumber daya alam yang luar biasa. Yang keduanya harus SDM-nya dipersiapkan supaya Indramayu tidak kena miskin ekstrim lagi. Kenapa? Karena kita nanti pekerjanya jangan Indramayu. Saya walaupun ada dan sudah ada perda dan juga ada perbuk pada saat tahun 2022 bahwa nanti yang bekerja itu harus adalah masyarakat lokal 80% kita persiapkan.